Esa mengikat semua sila-sila lainnya. Satu, sila ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi nilai moral dan etika, mengakui keberadaan Tuhan yang mengatur perilaku manusia. Dua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, terkait langsung dengan prinsip moral dari sila pertama, mendorong perilaku adil dan menghormati martabat serta hak asasi manusia. Tiga, persatuan Indonesia, menghormati keberagaman yang diilhami oleh nilai-nilai ketuhanan, mendorong penghormatan terhadap sesama tanpa memandang perbedaan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Aspek kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, menekankan keadilan dan kebenaran dalam pengambilan keputusan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan yang diilhami oleh nilai-nilai ketuhanan, mengupayakan masyarakat adil dan sejahtera tanpa diskriminasi. Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan sila lainnya. 1. Penghormatan terhadap martabat manusia, atau sila kedua, menekankan pentingnya menghormati martabat setiap manusia, menciptakan fondasi bagi masyarakat yang adil dan beradab. 2. Dukungan terhadap persatuan nasional, atau sila ketiga, menghormati keragaman budaya, etnik, agama, dan sosial sebagai kunci menciptakan dan memelihara persatuan nasional. 3. Memperkuat prinsip demokrasi, atau sila keempat, menghormati hak dan martabat setiap individu, memastikan keputusan musyawarah, mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan. 4. Mendukung keadilan sosial, atau sila kelima, kesetaraan akses terhadap sumber daya, kesempatan yang sama, dan perlakuan adil serta tidak diskriminatif. Sila Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, memiliki peranan krusial dalam memelihara kesatuan dan integritas bangsa Indonesia. Berikut sila ketiga mendukung dan berkaitan dengan sila-sila lain dalam Pancasila. Pertama, menghormati kemanusiaan dan keragaman, yaitu sila kedua. Dengan menghormati perbedaan suku, ras, agama, dan budaya, Persatuan Indonesia menjadi manifestasi nyata dari prinsip kemanusiaan dan keadilan. Kedua, memperkuat demokrasi, yaitu sila keempat. Dalam konteks demokrasi, penting untuk memastikan bahwa semua suara dari berbagai latar belakang dan daerah didengar dan dihargai. Hal ini membantu memastikan bahwa keputusan yang dibuat mencerminkan kepentingan nasional yang lebih luas. Ketiga, menjaga keadilan sosial, yaitu sila kelima. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan yang dapat dicapai dengan lebih efektif dalam kerangka persatuan Indonesia. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas yang mendukung pencapaian keadilan sosial. Sila ini mengandung arti penting dalam konteks sosial dan politik Indonesia dan berhubungan erat dengan sila-sila lain dalam Pancasila sebagai berikut. 1. Menghormati hak dan martabat individu. Sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab sangat relevan dengan sila ini. Dalam praktik demokrasi, menghormati hak dan martabat setiap individu adalah esensial. 2. Menjaga persatuan. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia juga terkait erat dengan sila keempat. Dalam demokrasi, penting untuk memastikan bahwa semua suara dari berbagai latar belakang dan daerah di Indonesia didengar dan dipertimbangkan. 3. Memberikan keadilan sosial. Sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan utama yang harus dicapai melalui praktik demokrasi yang bijaksana. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini adalah puncak dan sintesis dari 4 sila sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena sila ini mengintegrasikan dan merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila sebelumnya, serta menekankan keadilan dan seluruh aspek kehidupan di masyarakat. Kita bahas satu-satu ya sila ini. Yang pertama, aspek moral dan etika. Di sila pertama, yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan dasar moral dan etika. Untuk keadilan sosial, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa menginspirasi yang mengarah kepada keadilan. Yang kedua, menghormati kemanusiaan. Di sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan fondasi bagi pencapaian keadilan sosial. Karena dengan menghormati martabat dan hak asasi manusia, itu merupakan praktik nyata dalam konsep keadilan. Yang ketiga, menjaga kesatuan. Sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia, menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap bagian masyarakat dapat merasakan keadilan. Yang keempat, menerapkan demokrasi yang adil.
yaitu pada sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini dapat berkontribusi dalam pencapaian keadilan sosial melalui proses demokratis yang adil dan inklusif. Toleransi beragama, sila pertama dan kedua. Sila toleransi beragama adalah contoh konkret dari praktik yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut beberapa sikap toleransi beragama. 1. Menghormati kepercayaan agama orang lain. Itu sila pertama. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dalam keberagaman cara beribadah dan keyakinan, setiap individu memiliki hak untuk menjalankan agamanya tanpa gangguan. 2. Tidak memaksakan keyakinan. Sila pertama dan kedua. Hal ini menunjukkan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan individu, serta mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih dan menjalankan keyakinan mereka sendiri. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan lintas agama, yaitu sila kedua. Hal ini menciptakan ruang untuk dialog, pemahaman, dan perdamaian antar umat beragama yang merupakan manifestasi dan menghormati martabat dan hak asasi manusia sejalan dengan sila kedua. Kegiatan gotong royong sila kedua, ketiga, dan kelima merupakan contoh nyata dari aplikasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, ketiga, dan kelima Pancasila. 1. Kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua. Kegiatan gotong royong menunjukkan sikap peduli dan empati terhadap sesama. Dalam sesama, baik dalam membersihkan lingkungan atau membuat tetangga yang menghadapi kesulitan, terwujud nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Persatuan Indonesia atau sila ketiga. Gotong royong memperkuat ikatan sosial dalam ruang persatuan di antara masyarakat melalui kegiatan bersama ini. Masyarakat dari berbagai latar belakang bisa bersatu untuk mencapai tujuan bersama. 3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima. Dalam gotong royong, individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam mendapatkan manfaat dari kerjasama tersebut. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan sosial di mana setiap anggota masyarakat mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam mendapat manfaat dari hasil kerjasama. C. Musyawarah untuk mufakat, yaitu sila kedua, keempat, dan kelima. Hal ini menunjukkan berbagai sila Pancasila saling terkait dan mendukung satu sama lain. Berikut penjelasannya. Pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua. Proses musyawarah memungkinkan setiap anggota keluarga atau rekan kerja untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mereka dengan cara yang adil dan beradab. Kedua, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu sila keempat. Musyawarah untuk mufakat adalah esensi dari demokratif yang deliberatif, di mana keputusan yang diambil berdasarkan diskusi dan konsensus, bukan melalui pemungutan suara mayoritas saja. Ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila kelima. Melalui musyawarah, setiap keputusan diupayakan untuk mencapai manfaat dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Contoh sikap atau perilaku keterkaitan antar Pancasila. Yang keempat, yaitu anti-diskriminasi, sila kedua dan kelima. Anti-diskriminasi itu apa sih? Anti-diskriminasi dikenal pula dengan istilah kesempatan dan perlakuan yang sama. Apa saja sih nilai-nilai dalam Pancasila untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif? Yang pertama, itu kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua. Nah, di sila ini menunjukkan anti-diskriminasi terhadap perbedaan suku, ras, agama, ataupun gender. Itu adalah manifestasi dari prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menghormati martabat setiap individu. Yang kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pada sila kelima. Sikap anti-diskriminasi juga berkontribusi langsung pada pencapaian keadilan sosial dengan mengupayakan kesetaraan dan kesamaan akses atau peluang dalam masyarakat, sumber daya, dan perlakuan adil. Itu adalah inti dari keadilan sosial. Karena dengan menghormati martabat dan hak asasi manusia, itu merupakan praktik nyata dalam konsep keadilan. Yang ketiga, menjaga kesatuan. Sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia, menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap bagian masyarakat dapat merasakan keadilan. Yang keempat, menerapkan demokrasi yang adil, yaitu pada sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini dapat berkontribusi dalam pencapaian keadilan sosial melalui proses demokratis yang adil dan inklusif.
Kelima, partisipasi dalam pemilu, sila keempat dan ketiga. Partisipasi aktif dalam pemilihan umum merupakan contoh nyata dari penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat dan ketiga, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan persatuan Indonesia. Contohnya, 1. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila keempat. Berpartisipasi dalam pemilihan umum adalah bentuk langsung dan prinsip demokrasi. Setiap warga negara yang menggunakan hak suaranya turut serta dalam proses demokrasi yang bijaksana dan terstruktur. Melalui pemilihan umum, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan mereka yang akan membuat keputusan penting atas nama mereka. 2. Persatuan Indonesia, sila ketiga. Dalam pemilu juga mendukung prinsip persatuan Indonesia melalui pemilihan umum warga negara dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan golongan menentukan masa depan negara. Proses ini memperkuat konsep bahwa meskipun beragam, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama serta peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Nah, gimana? Udah paham belum pada materi yang sebelumnya yang saya dan teman-teman saya paparkan tentang hubungan antar sila Pancasila? Semoga bisa dipahami ya. Atau kalau belum paham, boleh ditanya langsung saja bersama saya atau teman-teman saya. Nah, sekian video dari kami. Saya mewakili teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.